Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Apa kabar anak-anak ustazah kelas 12? Alhamdulillah. Yang lain apa kabar? Baru 10 orang. Yang lain masih di perjalanan. Ayo join anak-anak ustazah kelas 12. Jangan makin malas kakak-kakak, makin semangat harusnya. Semangat. Udah hari-hari terakhir di Ulu Nuha. Kalaupun ke Ulu Nuha lagi nanti bukan sebagai siswa lagi. Ya kan? Ada yang sebagai pengajar, ya kan Kak? Jadi harus semangat, ayo. Ya, sambil nunggu kawan-kawan anti, kita mulai ya Kak ya. Kalau nunggu nanti kelamaan waktu kita coba 30 menit. Anak-anak ustazah, kita lanjut materi kita ya. Kita masih di wirausaha budidaya unggas pedaging ya. Budidaya usaha unggas pedaging. Nah, unggas pedaging itu ternyata ada bermacam-macam ya, tidak hanya ayam. Ternyata ada yang namanya itik, ada yang namanya burung puyuh. Nah, kalau ayam pun anak-anak ustazah ternyata pun jenisnya bermacam-macam, ya kan? Ada ayam bukan ras, ya kan? Yaitu ayam ayam kampung yang tersebar luas di wilayah Indonesia. Berarti kita istilahnya ayam kampung ya. Tahu ayam kampung, Kak? Tahu ayam kampung? Tahu ya? Nah, ayam kampung. Terus ada namanya ayam ras berdaging atau broiler. Ini adalah ayam yang sering ayam potong istilahnya ya, umum di masyarakat ayam potong gitu. Jadi dan mendapatkannya juga tidak terlalu susah, harganya juga terjangkau kalau ayam ras pedaging. Biasanya ini sedikit lebih murah dibanding ayam kampung tadi. Nah, setelah itu ada ayam ras petelur afkir. Nah, ini adalah ayam petelur yang sudah habis masa bertelurnya. Ya. Nah, kalau dia sudah habis masa bertelurnya, maka dia dijadikan sebagai ayam pedaging, ya, anak-anak ustazah. Terus ada namanya ayam jantan ras petelur. Ya, jadi dia juga termasuk ayam petelur, namun dia berkelamin jantan ya. Nah, dia dipelihara untuk diambil dagingnya. Ya, jadi kalau ayam petelur betina, dia memang dipelihara untuk diambil telurnya. Nah, kalau ayam jantan ras petelur ini dipelihara untuk diambil dagingnya. Terus ada ayam induk petelur, yaitu ayam ras betina dan jantan penghasil telur bibit untuk ditetaskan menjadi bibit ayam. Nah, kalau sudah habis masa petelurnya, dia pun akan menjadi ayam pedaging. Namun untuk ayam induk petelur ini anak-anak ustazah punya kelemahan, yaitu terlalu banyak mengandung lemak di bawah kulitnya. Ya, ini kelemahannya. Setelah itu ada ayam induk pedaging, yaitu ayam induk yang menghasilkan telur untuk ditetaskan menjadi ayam pedaging. Jadi yang kita potong anakannya, dia induan jenisnya ya. Ini ayam induknya, yang kita dijadikan konsumsi nanti adalah anakannya. Ya. Setelah itu ada dari jenis itik anak-anak ustazah. Nah, itik itu pun bermacam-macam. Ada itik alabio, ada itik mojosari, ada itik Bali, ada itik Manila atau entok. Nah, yang biasa kita jumpai ini yang umum adalah itik entok ini ya, itik Manila atau entok ini.
Setelah itu ada burung puyuh, ya. Nah, burung puyuh anak-anak ustazah, kalau dulunya burung puyuh ini adalah burung yang liar ya, burung alam. Namun sekarang dia sudah sama kayak ayam, sudah sama kayak itik, sudah dibudidayakan oleh petaninya. Nah, dia memiliki bulu yang berwarna coklat ya, bercak-bercak hitam putih, dia agak kecil ya, terlihat pendek dan gemuk dia. Warnanya hampir sama kayak telurnya. Kalau ada anak-anak ustazah belum pernah melihat burung puyuh, dia warnanya kayak telurnya itulah ya, ada bercak-bercaknya, agak-agak coklat gitu. Ada bercak-bercak hitamnya. Nah, ini larinya sangat kencang ya anak-anak ustazah, dia tidak bisa terbang, namun larinya sangat cepat untuk si burung puyuh ini. Nah, selanjutnya kita mengenal produk budidaya ternak unggas pedaging. Nah, anak-anak ustazah, produk budidaya unggas pedaging ini dikonsumsi dengan cara bermacam-macam ya. Bisa kita goreng, bisa digulai, bisa dipanggang atau diolah menjadi berbagai bahan cepat saji atau dicampur dengan bahan makanan lainnya. Ya, contoh cepat saji itu adalah contohnya menjadi sosis, menjadi nugget, menjadi burger atau menjadi rolet ya, anak-anak ustazah, macam-macam. Nah, hasil budidaya ayam pedaging terdiri atas karkas dan non karkas. Apa itu karkas? Yaitu tubuh ayam setelah dipotong dikurangi kepala, kaki, darah, bulu dan organ dalam. Ya, jadi dia seperti inilah dia Kak. Ini namanya karkas ya. Jadi setelah dipotong tidak ada bulu lagi, tidak lagi ada organ dalamnya, tidak berdarah, tidak ada kaki dan kepala. Ini namanya karkas. Nah, kalau non karkas yaitu bagian tubuh ayam yang layak dan tidak layak dimakan. Jadi dia masih utuh. Jadi bagian darah dan bulu ayam biasanya dibuang, namun saat ini dapat diolah menjadi pakan atau pupuk ya. Jadi tidak ada yang terbuang ya kakak-kakak. Dari ayam itu ternyata dagingnya bisa kita konsumsi, bulu, darah dan bulunya ternyata ditampung, itu bisa diolah menjadi pupuk atau pakan ya. Nah, jadi macam-macam ya jadinya. Nah, anak-anak ustazah, ayam pedaging dipasarkan dalam bentuk ada yang utuh, ada yang ayam potong, ada yang ayam tanpa tulang. Nah, kalau ayam utuh ini dia ayam yang telah dipotong dan dipisahkan kepala, kaki, darah, bulu dan organ di dalamnya. Itu namanya ayam utuh. Nah, kalau ayam potong yaitu ayam utuh yang dipotong sesuai dengan bagian tubuhnya. Ada yang sayap-sayapnya aja ya kan, ada yang paha-paha aja, dada-dadanya aja, itu namanya ayam potong. Setelah itu ada namanya ayam tanpa tulang, yaitu daging ayam yang sudah dipisahkan dari tulang ya, seperti ayam filet atau ayam giling filet ya. Nah, harga ayam ini biasanya lebih mahal daripada ayam yang utuh ya anak-anak ustazah. Kenapa? Karena yang diambil di sini hanya dagingnya saja. Ya. Nah, ini contohnya. Ini adalah ayam utuh. Ya. Ini adalah ayam potong. Ini adalah ayam daging ayam filet ya, yang dagingnya aja diambil. Ya, anak-anak ustazah. Nah, potongan ayam terdiri dari atas ada yang kepalanya, ada yang sayapnya aja, ada yang dada, ada yang paha, ada kaki, ada punggung. Nah, kepala biasanya nilai ekonomis bagian kepala rendah ya. Nah, ini banyak digunakan untuk membuat hidangan di restoran. Misalnya masak hidangan sop ya. Setelah itu sayap. Sayap banyak digunakan oleh restoran cepat saji. Ya, pada bagian sayap lebih banyak mengandung tulang daripada daging.
ya, namun harganya murah dan mudah menyajikannya, maka sangat disukai oleh konsumen, ya, si sayap tadi. Nah, selanjutnya dada, ya. Dada terdiri dari dada tanpa tulang dan filet serta kandungan proteinnya sangat tinggi. Bagian filet lebih mahal daripada dada tanpa tulang. Ya, anak-anak ustazah. Jadi kalau ayam paling mahal itu adalah di bagian dadanya ini biasanya. Ya, kalau anti beli ayam ini, ayam Kentucky biasanya harga dada dengan sayap beda. Iya enggak, Kak? Siapa yang suka makan ayam Kentucky? Setelah itu paha, ya, terdiri atau ada paha atas, ada paha bawah. Biasa ini sangat diminati oleh konsumen, ya. Peminat dada dan paha ini biasa masing-masing berbeda, sama ya Kak ya. Ada yang memang suka paha, kenapa? Alasannya lebih enak, lebih gurih rasa dagingnya. Terus ada yang suka dada, kenapa? Karena lemaknya lebih sedikit gitu ya kan. Terus ada kaki, bagian dari potongan ayam tadi ada kaki, ini banyak digunakan untuk membuat sop ya. Terus ada yang namanya punggung. Nah, bagian ini biasa lebih banyak mengandung tulang sehingga cocok dijadikan untuk sup atau bahan pembuat kaldu untuk dicampur dengan bahan makanan lainnya. Ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan kakak-kakak? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Siapa yang suka membantu uminya, berarti dia tahu dengan bagian-bagian ayam ini, dia tidak asing lagi. Nah, ini adalah contohnya ya Kak ya. Nah, nih contohnya. Ini adalah sayap. Ya. Berbagai potongan ayam pedaging. Ya, ada sayap, ada dada, ada punggung, ada paha atas, ada paha bawah. Ini adalah contoh-contoh. Jadi anak-anak ustazah kan gadis-gadis nih. Ya kan, jadi terbiasalah namanya dapur, jadi ini tidak asing lagi ya kan dalam bentuk mentah. Kalau bentuk masak di KFC lebih nggak asing lagi ya Kak ya, tinggal pesen mau sayap, mau paha bawah, paha atas ya kan. Namun bentuknya sudah berubah, nggak seperti ini lagi kan Kak, udah keriting ya kan kalau dari KFC. Nah, ini adalah kepala, ceker, ya ceker, kepala, ini ceker ya kaki. Ini sekarang banyak diproduksi ya kan Kak, apa diminati menjadi di bakso bakar itu ya Kak ya, banyak sekarang. Ini adalah isi perutnya, isi perut ayam ya, ini ususnya, ini hati ampelanya ya. Ini adalah bagian-bagian dari potongan ayam berdaging. Kalau ini adalah potongannya, kalau ini adalah sampingannya istilahnya ya Kak ya, produk sampingan ayam pedaging. Namun ini masih layak dikonsumsi. Ini masih layak dikonsumsi. Kalau ini biasa misalnya untuk sop misalnya ya kan, tadi dibilang kepala, ceker biasanya untuk olahan sop ya. Kalau sekarang laris banyak usaha-usaha bakso bakar, itu ada ceker bakar, kepala bakar, hati ampela, semua ada ya kakak-kakak ya. Jadi tidak ada yang terbuang dari ayam pedaging tadi. Darah dan bulunya pun itu masih bisa diolah menjadi pakan ya. Jadi betul-betul bermanfaat semua. Jadi tidak sia-sia kalau memang usahanya usaha hewan pedaging. Jadi ayamnya pun anak-anak ustazah bisa memilih. Ini ayam mau dijadikan ayam petelur, ini mau dijadikan ayam pedaging, ini mau jadikan induan, terserah ya. Jadi kita bisa menentukan.
Baik, kita masuk ke budidaya unggas pedaging. Jadi budidaya unggas pedaging merupakan usaha pengelolaan sumber daya hayati berupa unggas dengan tujuan dipanen hasilnya. Nah, kalau di sini panen hasilnya adalah berupa daging. Nah, di dalam kegiatan budidaya unggas pedaging ini dibutuhkan ya sarana dan peralatan. Ya, anak-anak ustazah. Nah, ke sarana dan peralatan yang termasuk ke dalam sarana dan peralatan adalah kandang, ya, bibit ayam, pakan, obat-obatan, vitaminnya juga. Nah, kandang. Nah, kandang berfungsi untuk melindungi ternak dari iklim buruk, dari hujan, panas, angin, juga dari serangan binatang buas ya, anak-anak ustazah. Jadi kandang itu harus memberikan lingkungan pertumbuhan yang sesuai dengan unggas. Ya, karena unggas dapat terhindar dari stres dan pemberian pakan yang lebih efisien. Nah, kalau kandangnya tidak nyaman, anak-anak ustazah, pertumbuhan unggasnya akan tidak maksimal. Ya, jadi kandang ini sangat berpengaruh. Misalnya kandangnya terlalu kecil atau kandangnya terlalu terbuka gitu kan. Sementara ini unggas kita besar ini ya kan, unggas kita besar berarti dia membutuhkan kandang yang luas, atau unggas kita banyak dia membutuhkan kandang yang lebih luas. Nah, kalau kita paksa dia di kandang yang kecil, pertumbuhannya akan terganggu, jadi dia akan lebih terlambat untuk berkembang biak. Nah, kalau kandangnya terlalu terbuka misalnya, nah itu akan pertama dia mungkin mudah dimangsa oleh binatang lain, kayaknya tikus itu. Tikus pun suka Kak memangsa ayam ya. Tikus bisa, atau kucing gitu. Jadi dia betul-betul di kandang yang safety ya. Nah, ternyata fungsi kandang ini tidak hanya tempat berlindung, dia juga untuk berlindung dari hewan ini ya, dari cuaca, hewan liar. Ternyata kandang juga untuk melindungi unggas dari serangan pengendalian hama dan penyakit. Ya, anak ustazah. Nah, cara memelihara hewan unggas dibagi menjadi 3 kelompok ya. Yang pertama pemeliharaan secara ekstensif, terus pemeliharaan secara semi intensif, dan pemeliharaan secara intensif. Apa itu pemeliharaan secara ekstensif? Yaitu unggas dipelihara dengan cara dilepas dan dikandangkan hanya pada malam hari saja, sehingga kandang berfungsi sebagai tempat istirahat dan tidur di malam hari dan bertelur unggas petelur. Nah, biasanya ini adalah ayam-ayam kampung ya Kak ya, di daerah yang masih penduduknya tidak terlalu padat. Nah, biasa ayam kampung yang dipelihara seperti ini secara ekstensif. Jadi ayam itu pagi dibiarkan keluar, jadi dia mencari makan sendiri di luar, sore dia pulang baru masuk ke kandang. Nah, pagi dia sebelum keluar dia sudah bertelur lagi di situ. Jadi namanya pemeliharaan secara ekstensif. Namun kalau kita memelihara di tengah kota, di daerah padat penduduk, ini tidak bisa diterapkan ya Kak. Ini kalau di kampung-kampung yang masih sepi gitu, rumahnya masih satu-satu jarang-jarang, ini bisa kita terapkan. Nah, yang kedua adalah pemeliharaan secara semi intensif. Ya, yaitu unggas dipelihara dengan cara dilepas dan dikandangkan, sehingga sebagian pakan disediakan oleh peternak dan sebagian lagi dicari sendiri oleh si unggas. Kadang berfungsi sebagai tempat istirahat dan bertelur serta tempat makan ya. Jadi kadang dia dilepas, kadang dikurung si unggas tadi ya. Namun pakannya tetap tersedia, disediakan si peternak, namun dia juga mencari makan sendiri di luar ya. Terus ada satu yang terakhir, yaitu pemeliharaan semi intensif ya, anak-anak ustazah, yaitu pemeliharaan unggas dengan cara dikurung terus menerus dalam kandang sehingga semua pakan unggas dipenuhi peternak. Nah, kandang ini berfungsi sebagai tempat istirahat bagi si ayam, tempat makan, tempat dia minum, bertelur ya, serta tempat pengobatan. Jadi semua aktivitas si unggas tadi dilakukan di dalam kandang. Nah, sekarang kalau wirausaha beternak rata-rata memakai pemeliharaan secara intensif ya, anak-anak ustazah.
Kenapa? Karena keterbatasan lahan ya, lahan. Kalau apalagi di daerah padat penduduk, kita ingin punya ternak misalnya, sudah otomatis kita harus memakai cara yang ketiga, yaitu cara pemeliharaan secara intensif. Nah, menurut sistemnya anak-anak ustazah, kandang itu bisa dikelompokkan menjadi beberapa. Ini pernah ya, sama dengan ayam petelur. Saya jadi kelompokkan nama-nama kandangnya. Ada kandang baterai, ada kandang postal, ya. Nah, kandang baterai itu yang berbentuk kotak dan bersambungan antara satu dengan yang lain dan bertingkat satu dengan tingkat yang lainnya, ya. Ini biasanya lebih bersih ya daripada kandang postal, itu kandang berlantai rapat dan biasanya menggunakan liter ya. Keuntungan kandang postal adalah mudah dibersihkan, sedangkan kelemahannya adalah liter harus sering diganti dan tingkat kanibalisme yang tinggi ya. Maksudnya anti paham maksud kanibalisme di sini, paham ya? Jadi ayam itu saling memangsa. Kadang ya anak-anak ustazah, kalau ditaruh dalam satu kandang postal ini kan kandang besar, jadi semua ayam itu taruh di situ. Ada yang tiba-tiba udah nggak ada bulunya, habis dimakan kawannya, ya kan? Jadi ada sebagian dari ayam ini dia kalau lapar dia memakan bulu kawannya. Ada yang tiba-tiba kepalanya udah botak berdarah-darah dipatoki sama kawannya. Itu adalah kelemahan dari kandang postal. Nah kalau di kandang baterai ini dia kan tersekat-sekat. Satu sekat itu bisa 2 ekor ayam aja gitu ya kan. Jadi dia lebih aman dari kanibalisme ini dan juga dia lebih aman dari penularan penyakit. Nah kalau di kandang postal ini anak-anak ustazah, kalau satu sakit ini bakal beruntut ini, kena satu lagi, satu yang ngantuk ya kan, besok jumpa lagi satu. Akhirnya kalau mati habis satu kandang. Itu kelemahan kandang postal ini. Nah, sistem kandang berdasarkan bangunan terdiri atas yang satu nama sistem liter, yaitu kandang memiliki alas lantai yang berfungsi untuk menyerap air. Nah, bahan liter dapat digunakan adalah bisa sekam, bisa potongan jerami, atau bisa ampas tebu. Nah, terus ada namanya sistem sangkar, ya. Jadi kandang dibuat berbentuk kurungan, ya, kayak sangkar. Nah, kadang-kadang jika diperlukan dibuat bertingkat. Jadi dia kayak sangkar ya, kayak gini ya. Ini sistem sangkar. Terus ada sistem umbaran. Nah, yaitu kandang yang dilengkapi dengan umbaran. Umbaran itu ada tempat melepas ayam, tempat mengumbar. Umbar itu istilahnya ya kakak-kakak, ayam itu dilepas gitu. Ya, kalau ini adalah sistem literan. Jadi ini ada ditaruh untuk penyerap air ya, air entah itu tadi sekam, entah itu tadi potongan jerami atau ampas tebu ya, kakak-kakak anak ustazah, ditaruh di sini. Ini namanya kandang literan. Ini adalah kandang sangkar. Kandang sangkar, biasanya kandang sangkar ini dia hampir sama kayak kandang baterai. Ayamnya dalam satu kotak ini mungkin 2 atau 3 ekor ya kan. Kalau ini taruh banyak, hampir sama kayak kandang portal sistemnya. Nah, kalau kandang umbaran, dia ada kandang, terus di sekeliling kandang itu ada tempat melepas ayam. Tapi bukan lepas ke alam bebas ya kak ya, dia tetap ada pagar, cuma di sekitar situ. Ya kita bisa menaruh pakan gitu. Nah, namanya ayam, misal ayam, bebek, ya unggas lah. Dia pasti mempergunakan kakinya untuk menyeker ya kan kak. Menceker-ceker. Nah itu makanya harus disediakan tempat umbaran. Sebenarnya kalau menurut ustazah ya, yang lebih sehat itu adalah kandang umbaran ya, karena ternak itu semakin dia diumbar dia semakin sehat ya. Coba anti bandingkan ayam yang hidup di tempat terkurung di kandang intensif dibandingkan dengan ayam yang hidup di kandang ekstensif tadi, mana yang lebih sehat? Coba, mana yang lebih sehat menurut anti? Coba.
Kalau kelas 12 biasanya udah besar-besar, biasanya sudah sering mengamati di sekitarnya. Mana yang lebih sehat? Ayam yang hidup di kandang intensif atau ayam yang hidup di kandang ekstensif, yang luar, yang bebas gitu. Dia cuma dikurung untuk waktu tidur dan makannya saja. Mana Kak yang lebih sehat ayamnya? Iya, ekstensif. Nah, karena itu tadi Ustazah bilang keterbatasan lahan saat ini, terus apalagi kita tinggal di dalam kota, kan tidak memungkinkan ayam itu dibuat ekstensif sistemnya, maka jalan keluarnya adalah sistem umbaran ini. Ya, sistem umbaran, jadi dia tetap bisa keluar. Namun di sini kita tetap menyediakan pakan. Kalau dia di ekstensif, dia akan mencari pakan cacing-cacing atau tumbuh-tumbuhan, dia akan nyari sendiri. Kalau di sini tetap kita sediakan. Nah, baik anak-anak ustazah, sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang kurang paham materinya? Kita udah membahas macam-macam kandang, kita sudah membahas macam-macam sistem kandang, ya. Kita sudah masuk ke apa tadi, sarana dan peralatan, yaitu kandang. Jadi masih membahas kandang ya, cara memelihara hewan, ya kan. Terus ada sistem kandangnya. Kira-kira anak-anak ustazah paham nggak materinya? Paham? Ada pertanyaan nggak Kak? Nggak ada ya. Baik, kalau memang tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Semoga materi kita hari ini membawa kebaikan ya. Anak-anak ustazah mungkin tadi kurang paham tentang ayam, tentang unggas. Mudah-mudahan adalah sedikit wawasan ya. Oh, ternyata ayam itu seperti ini. Nah, kalau dia di kandang tertutup, dia tidak keluar-keluar, kita menyediakan makan semua. Oh, ternyata itu namanya adalah ayam di kandang intensif. Ya, gitu-gitu ya, anak ustazah. Mari kita baca doa kafaratul majlis Kak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.